Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana. Perkenalkan, nama saya Yasmin dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar pertanian organik. Di dunia yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan keberlanjutan lingkungan, pertanian organik menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu pertanian organik, bagaimana cara kerjanya, dan tentu saja apa manfaatnya baik bagi kesehatan kita maupun bagi bumi yang kita cintai. Jadi, jangan kemana-mana, pastikan kalian tonton sampai habis karena banyak hal seru yang akan kita pelajari. Oke sahabat Arista, kali ini kita akan membahas tentang permaculture. Apa sih itu permaculture? Penasaran kan? Oke, kita langsung saja tanyakan ke kepala kebun kita. Let's go! Selamat pagi Pak Sus. Pagi, Selamat Bu Yasmin, pagi. Nah, sahabat Arista, sekarang saya sedang bersama Pak Sus, yaitu kepala kebun di Arista Montana. Nah, Pak Sus lagi ngapain nih? Nah, ini perlindungan tanaman, Bu. Oke, Pak Sus, ini ya. aku lihat sepertinya ada beraneka ragam tanaman ya di satu bedengan Ya. ini. Ini sebenarnya yang disebut permaculture bukan sih, Ya, Pak? betul. Salah satunya yang kita pakai tekniknya di Arista Montana itu menggunakan permaculture, yaitu yang beraneka ragam tanaman. Karena itu bertujuan untuk simbiosis dan banyak sekali tujuannya, yaitu untuk supaya saling melindungi, saling membutuhkan, dan saling juga menjaga. Jadi ada yang satu itu mengeluarkan zat yang untuk yang lainnya gitu, dan juga yang mengeluarkan zat yang untuk melindungi tanaman yang sebelahnya juga. Dan juga ada yang saling mengeluarkan zat yang untuk kompetisi. Nah, itu juga supaya tanaman di sekitar itu saling semangat. Mereka kompetitif ya. Betul, tanamannya. karena semuanya tanaman itu mengeluarkan zat alilopati, zat kimia yang dihasilkan oleh tanaman untuk mengusir atau untuk tidak nyaman tanaman yang di sekitarnya. Sehingga semua saling mengeluarkan itu sehingga malah semangat yang ditimbulkan. Nah, itu, dan kita harus milih varietasnya tepat. Nah, Pak Sus, di sini kan saya lihat ada beraneka ragam jenis tanaman ya, Pak ya? Betul. Nah, saya pengen tahu dong, ini ada apa aja dan peran mereka masing-masing apa dan bagaimana mereka menguntungkan satu sama lain, Pak? Ya, ini ada beberapa contoh langsung ya, kasus nyata ini bahwa di sini ada tahsoy ini. Nah, tahsoy ini masuknya Brassica. Dan Brassica ini tidak tahan terhadap beberapa ulet. Salah satunya Plutela. Nah, Plutela itu apabila sudah masuk ke sini, ini akan habis dimakan. Nah, cuman kenapa tidak makan di sini? Karena ini ada penjaganya ini. Nah, ini yang namanya siomak. Siomak ini termasuk selada atau komposit. Nah, ini mengeluarkan getah yang putih. Dia itu apabila dimakan oleh serangga, serangga itu akan mati. Maka seolah-olah serangga itu kan dia pakai sensor. Seolah-olah di sini itu ada tanamannya ini saja. Karena ini kan kita lindungi nih, adanya di tengah-tengah nih. Termasuk dari pinggir ini sebelum masuk dia sudah kita cegat. Ini juga sebagai perlindungan tanaman untuk tahsoy ini. Walaupun ini juga termasuk nanti komoditi. Gitu. Jadi di sini saling menguntungkan. Penanamannya pun harus strategis ya. Penanaman pun kalau salah ya salah, kita akan menjadi bencana atau menjadi timbul salah gitu. Nah, ini maka ini tidak tahan terhadap beberapa, ini misalkan nih percikan daun akan menjadi seperti ini, maka dia terlindungi oleh tanaman yang lain yang sekitar. Nah, kalau hujan dia dilindungi oleh ini sekitar ini. Nah, ini sebagai cover cropnya ini. Nah, ini apabila tidak ada cover cropnya ini akan rusak. Ini selada-selada ini tidak tahan terhadap air hujan langsung, yang kena tanah sehingga tanahnya mercik. Itu yang disebut nanti itu rain off atau dumping off penyakitnya itu. Bisa dilihat ya efeknya. Betul. Nah, ini karena di sini tidak terlindungi penuh. Kalau yang terlindungi penuh nggak ada gitu. Nah, ini di sini kita terapkan sistem seperti ini. Jadi saling melindungi gitu.
Dan hampir semua di satu bedengan ini kita aneka ragam. Ada brasikanya, ada komposit atau selada-seladanya, terus ada yang lainnya. Nah ini nanti seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian kita sudah susulkan kacang-kacangan atau jagung. Diubah ya? Ya dirubah, sehingga ini selesai panen, nanti muncul jagung atau muncul kacang. Nah gitu, contohnya di tempat lain juga sudah ada di area kita ini. Nah Pak Sus, tadi kan sempat ada pembahasan soal tanaman jagung ya. Di sini sudah ada ya tanamannya ya? Ya sudah ada, ini misalkan seperti ini. Nah ini tanaman jagung karena juga terlindungi, biasanya dia itu tidak tahan terhadap penggerek daun atau penggerek pucuknya segini nih. Kalau di konvensional pasti nggak kuat dan menggunakan pestisida sistemik. Kalau di sini nggak, cukup menggunakan selada-selada atau tanaman yang memang melindungi ini, sehingga ini pertumbuhannya juga tetap normal. Nah gitu. Nah ini diharapkan juga nanti kalau sudah besar, karena ini semuanya nanti menimbulkan radiasi, nah itu akan terserap oleh netralisir oleh jagung. Jadi si tanaman jagung ini penetralnya ya. Nah, setelah betul. ada tanaman tadi yang menimbulkan radiasi, dinetralkan dengan tanaman jagung ini. Betul. Dan apabila ini kan pupuknya banyak nih. Nah, pupuk banyak itu kalau tidak dimanfaatkan oleh jagung ini, sehingga nanti menjadikan kelebihan. Kalau kelebihan itu namanya limbah. Nah, kalau limbah itu namanya racun, walaupun itu pupuk. Nah, maka dari itu kita siapkan jagung yang siap untuk mengkonsumsi atau makan limbahnya, kelebihan dari N atau nitrogen, sehingga ini kecukupan. Ini makanya dilihat seperti ini amat sangat kecukupan. Nah, gitu. Jadi ini bukan berfungsi, ini fungsi secara biologisnya. Kalau fungsi semuanya ya ini untuk nanti diambil hasilnya. Menarik banget ya. Hasilnya itu diambil 2, jadi sebenarnya 3. Diambilnya itu jagungnya. Nah, pertama ini nanti yang kita ambil itu baby jagung manis, karena ini varietas jagung manis. Nah, kita ambil baby jagung manis. Setelah kita ambil baby jagung manis, berikutnya lagi kita ambil jagung manisnya. Nah, setelah kita ambil semua, ini pohonnya ini sama daunnya kita ambil untuk pakan ternak. Jadi semua kepake, ya itu di sini semua kepake. Ini jadi setiap bedengan ini kita harapkan ada nih, seperti ini juga ada gitu kan. Tuh sudah kita susulkan gitu. Tapi nggak semuanya jagung, nanti ada juga yang kacang-kacangan gitu. Ada siklusnya kita ada sendiri rotasinya. Ya gitu, supaya menjaga. Nah, Pak Sus, aku penasaran nih kalau dari segi ekonomis nih seberapa menguntungkannya sih kita bertanam dengan sistem permaculture? Karena di sini kan di satu bedengan ini ada macam varietasnya ya. Dari segi kuantitas seberapa menguntungkannya sih? Iya. Nah ini segi kuantitas atau katakanlah sekalian sampai keuangannya saja kita bisa pertanggungjawabkan. Karena ini semuanya itu udah dipastikan menguntungkan. Yang kayak tadi misalkan ini ada tanaman tomat. Dan ini juga ada tanaman wortel. Dan notabene tadi ini hanya bonus atau hanya sisa. Ya, jadi ini tidak ada inputan selain benih sama orang yang meletakkan di sini. Nah, gitu kan? Karena semuanya sudah terbayar oleh Pak Coy, oleh Grand Rapid, oleh Daikon, oleh Selada Crop atau Head Lettuce, terus oleh yang lainnya. Sini kan banyak sekali. Jadi ini tuh istilahnya sudah bonus. Jangankan yang ini juga sudah bonus. Karena hanya tujuannya nanam ini, tapi ini juga kepanen juga. Padahal ini hanya perlindungan. Termasuk itu yang sisa saja daikon bisa dibuktikan. Ya, silahkan untuk tarik tarik. Nah, itu sisa saja masih ada. Nah, gitu. Ini dia nih. Nah, ini namanya itu daikon. Nah, ini hanya tugasnya itu untuk barrier atau perlindungan tanaman di sekitarnya. Sebetulnya tidak kita harapkan penuh hasilnya sebenarnya, tapi ini kan tetap bernilai juga ini. Gitu. Bonus ya. Nah, gitu. Jadi di sini bonusnya itu banyak sebenarnya. Inputannya hanya tenaga kerja sama si
bijinya saja. Oke. Itu toh. Yang lainnya sebetulnya sudah free semua. Tidak usah diragukan. Nah, Berarti gitu memang loh. untung ya dengan kita Betul. bertanam permaculture ini. Belum ini nanti dipanen yang wortelnya. Ini sebentar lagi 2 minggu lagi sudah kepanen. Nanti muncul ini yang lagi sekarang lagi berbunga. Ini nanti juga hasilnya nggak bisa diragukan, satu pohon ini bisa berkilo-kilo. Wah. Tomat kita ini gitu. Banyak sekali ya manfaat dari teknik permaculture ini Betul. ya Pak ya. Dan untuk kegagalan hampir boleh dikatakan tidak ada gagal karena pasti ada salah satunya yang berhasil dipanen. Walaupun misalkan pakcoynya gagal nih misalkan. Tidak mungkin semuanya gagal. Mungkin pakcoynya saja tapi yang lain masih ini bisa masih dipanen. bisa, ini masih bisa, ini yang lainnya masih bisa gitu. Jadi mau dihitung dari manapun, dari segi manapun, ya monggo-monggo saja sudah dipastikan ini tidak akan merugikan. Manfaatnya luar biasa banget. Betul, ya, itu ini ya, seperti Pak, ya. itu. Nah, sahabat Arista, dapat kita simpulkan nih melalui pembahasan bersama Pak Sus kalau teknik penanaman permaculture berperan penting loh dalam keberlanjutan ekosistem lahan pertanian. Kalau kalian punya tips dan pengalaman lainnya, jangan lupa untuk share di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa share, like, dan subscribe biar makin banyak nih yang tahu tentang pertanian organik. Tetap semangat dan salam organik. Terima kasih banyak Pak Sus atas waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama.